Shalom, kami dari kelompok keempat akan membuat video dengan tema mengatasi kebosanan anak di sekolah minggu. Perkenalkan, nama saya Jemrit Betty dan teman saya Yandri Agnes Nuselan, Diri Caita, KPK Channel Sepikum, Irma Tolu, Sion Talan, Sintenina, dan Delviana. Shalom teman-teman. Pernahkah kita melihat anak-anak cepat bosan saat sekolah minggu? Ada yang mengantuk, tidak fokus, bahkan sibuk bermain sendiri. Nah, hal ini sering terjadi karena setiap anak memiliki cara belajar dan cara berpikir yang berbeda. Ada yang suka mendengar cerita, ada yang suka melihat gambar, ada juga yang lebih suka bergerak dan bermain. Oleh karena itu, guru sekolah minggu perlu memahami bagaimana anak sekolah minggu mengingat informasi, bagaimana mereka belajar, dan kecerdasan apa yang dimiliki oleh setiap anak. Firman Tuhan juga mengingatkan kita dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 6 yang berbunyi, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya." Yang kedua, perkembangan memori. Anak memiliki 3 tahap memori. Yang pertama, memori sensori. Informasi masuk melalui panca indera seperti mata dan telinga. Contohnya, saat anak melihat gambar Tuhan Yesus atau mendengar lagu sekolah. Yang kedua, memori kerja. Pada tahap ini, anak mulai memikirkan dan memahami informasi yang diterima. Yang ketiga, memori jangka panjang. Jika pembelajaran dilakukan secara menarik dan berulang-ulang kali, firman Tuhan akan tersimpan rapi lebih lama di ingatan anak. Karena itu, lagu dan gambar dan cerita serta permainan sangat membantu anak mengingat firman Tuhan. Visual tambahan seperti anak bernyanyi, anak melihat gambar Alkitab, anak menghafal firman Tuhan. Yang ketiga, pemrosesan informasi. Otak anak juga melakukan proses pemrosesan informasi. Yang pertama adalah encoding, yaitu proses menerima informasi. Contohnya ketika guru menceritakan kisah Daud dan Goliat. Yang kedua adalah storage, yaitu menyimpan informasi dalam ingatan. Yang ketiga adalah retrieval, yaitu mengingat kembali informasi yang sudah dipelajari. Contohnya ketika anak dapat menjawab pertanyaan tentang cerita Alkitab, semakin sering anak mengulang dan mempraktikkan firman Tuhan, semakin mudah mereka mengingatnya. Dan Tuhan Yesus sendiri juga sudah mengingatkan kita dalam Ulangan 6 ayat 6-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Membahas nomor 4 dengan gaya belajar. Setiap anak-anak gaya belajarnya berbeda-beda. Salah satunya adalah teori belajar. Yang pertama, visual. Anak lebih mudah paham dengan melihat gambar, warna, dan cerita. Yang kedua, auditori. Anak lebih suka belajar melalui suara, musik, dan cerita. Yang ketiga, reading. Anak senang membaca dan menulis. Yang terakhir, 4, kinestik. Anak lebih suka belajar melalui gambar dan praktek langsung. Dalam Mazmur pasal 139 ayat 14 yang berbunyi, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang ku buat dan jiwaku tahu besar akan hal itu." 5. Multiple intelligence. Menurut teori kecerdasan Asimov dari Howard Gardner, setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda. Yang pertama, kecerdasan linguistik, yaitu pandai berbicara, suka membaca, menulis, dan bercerita. Yang kedua, logika matematika, yaitu suka berpikir dan memecahkan masalah. Yang ketiga, visual spasial, yaitu pandai menggambar dan memahami gambar. Yang keempat, musikal, yaitu
mudah belajar melalui lagu dan irama. Multiple intelijensi, selain itu ada kecerdasan lainnya. Kinestetik, anak belajar dengan cara bergerak, bermain peran, dan melakukan aktivitas fisik. Mereka lebih mudah memahami cerita Alkitab melalui drama dan gerakan aktif. Interpersonal, anak senang belajar bersama teman dan bekerja sama dalam kelompok. Mereka mudah berinteraksi, berdiskusi, dan saling membantu saat belajar. Intrapersonal, anak suka belajar dengan teman sambil memahami perasaan dan pikirannya sendiri. Mereka menikmati kegiatan pribadi seperti menulis doa dan merenung. Naturalistik, anak senang belajar melalui alam dan lingkungan sekitar ciptaan Tuhan. Mereka tertarik mengamati tumbuhan, hewan, dan keindahan alam. Ketujuh, solusi mengatasi kebosanan anak di sekolah minggu. Yang pertama, gunakan aktivitas yang kreatif seperti permainan Alkitab dan kuis. Yang kedua, gunakan media visual seperti video dan gambar. Yang ketiga, ajak anak bernyanyi dan menari. Yang keempat, libatkan anak dalam kuis dan drama. Dan yang paling penting, guru harus mengajar dengan kasih dan semangat. Tuhan sendiri juga sudah mengingatkan kepada kita dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kesimpulannya, setiap anak diciptakan Tuhan dengan cara belajar dan kecerdasan yang berbeda. Dengan memahami perkembangan memori, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk, guru sekolah minggu dapat membuat pembelajaran firman Tuhan menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Mari menjadi guru dan orang tua yang kreatif dalam membimbing anak mengenal Tuhan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.